Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Ruwidayana dengan NIM 15156210027 dari Prodi Pendidikan Tata Busana, Universitas Negeri Jakarta. Di sini, saya akan membahas tentang prehistoric clothing. Yang pertama, ada The Venus of Willendorf. Venus dari Willendorf adalah ukiran dari zaman Paleolitikum yang diukir dari batu gamping yang diperkirakan berasal dari 25.000 sampai 21.000 sebelum Masehi. Ukiran ini ditemukan di Willendorf, Austria. Walaupun berukuran sebesar tangan, karya seni ini dianggap monumental dan ekspresif dengan bentuk yang organik. Berikut ini merupakan spekulasi dari The Venus of Willendorf. Yang kedua, ada The Venus of Bresenpoint. Berikut adalah peninggalan budaya grafitian yang juga memiliki keunikan di kepalanya. Patung yang diperkirakan sebuah kepala wanita ini menggunakan sesuatu di kepalanya seperti patung Venus of Willendorf. Berikut ini merupakan spekulasi dari The Venus of Bresenpoint. Berikutnya ada Gravettian culture. Gravettian adalah sebuah kebudayaan arkeologis di Eropa pada masa Paleolitikum akhir yang menggantikan kebudayaan Aurignacia sekitar 33.000 tahun yang lalu. Secara arkeologis, kebudayaan Gravettian merupakan kebudayaan Eropa yang terakhir yang dianggap sebagai satu kebudayaan. Gravettian culture berasal dari Eropa bagian utara, lebih tepatnya di bagian Romawi Hungaria. Tengkoraknya disebut the prince. Putih-putih di sekitar tengkorak adalah cangkang dan tulang kecil atau gigi. Setiap cangkang binatang kecil itu memiliki lubang kecil di dalamnya. Cangkang dan gigi ini dijahit ke baju, celana, hingga hiasan sepatu boots. Berikut merupakan contoh busana yaitu hiasan kepala dari Gravettian culture. Yang berikutnya ada the Bog people, orang rawa yang umum ditemukan di daerah Eropa, menunjukkan bahwa pada zamannya mereka diperkirakan meninggal karena hukuman gantung dan jasadnya dibuang ke rawa. Pada jasad orang rawa, kita bisa belajar bahwa pada zamannya sudah ada sebuah perkembangan mode, salah satunya dalam merias rambut. Berikut adalah pakaian yang dikenakan oleh orang-orang rawa pada saat jasadnya ditemukan. Lalu ini ada Bretschau rock painting. Pada lukisan ini, sudah terlihat adanya pakaian pada zaman Neolitik dan Paleolitikum. Kemudian ada Ozzy the Iceman. Celana ketat Ozzy terbuat dari kulit kambing lokal, bukan dari spesies serigala rubah atau anjing. Alas kaki yang digunakan lebih dominan dari populasi genetik hewan ternak di Eropa. Jaket Ozzy terbuat dari kambing lokal dari mitochondrial haplogroup. Topi bulunya berasal dari beruang coklat yang masing-masing sering terlihat di area tersebut hingga kini. Terakhir ada Byzantine Empire. Kekaisaran Romawi Timur atau Kekaisaran Bizantium adalah wilayah timur Kaisaran Romawi yang terutama berbahasa Yunani pada abad kuno dan pertengahan. Pada zaman ini, perkembangan pakaian sudah mencapai kekayaan warna, kain, dan ornamen aksesoris yang jauh melebihi hari-hari terbesar Roma. Fashion Kekaisaran Bizantium tidak hanya mempengaruhi ibu kota saja, tetapi juga ikut mempengaruhi daerah yang berada di bawahnya seperti Italia, Yunani, dan Rusia. Byzantine costume. Yang pertama, yaitu ada tunik. Laki-laki dan perempuan menggunakan tunik. Pada daerah ini dikenal sebagai kiton. Untuk pakaian pria panjangnya sebetis, sedangkan untuk wanita panjangnya sampai mata kaki. Yang kedua ada dalmatika. Dalmatika merupakan tunik yang membentuk huruf A dengan potongan samping untuk kalangan atas. Dalmatika dihias dengan sulaman atau permata. Yang ketiga ada superhumoral.
hanya dikenakan oleh keluarga kaisaran. Superhumoral adalah kerah besar berhiaskan permata yang dikenakan oleh wanita maupun pria. Kemudian ada pala dan stola. Pada Kekaisaran Bizantium, untuk kelas atas, baik pala dan stola terbuat dari tekstil mewah berwarna-warni, biasanya dibordir dan terkadang berhiaskan permata. Yang terakhir ada loros pallium, mahkota permata yang dikenakan keluarga kaisaran. Mahkota permaisuri dihias menggunakan untaian mutiara panjang yang digantung dalam 2 atau 3 baris di bagian depan. Sekian pembahasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.